Baik, kita ketemu lagi di acaranya Prodi Komputer, yaitu podcast yang selalu hadir di setiap hari Jumat. Kali ini saya tidak bosan untuk memanggil lagi seorang alumni yang juga mereka sudah berkecimpung di dunia IT lama ini. Kita langsung sapa saja. Selamat siang Mas Irfan. Ya, selamat siang juga. Selamat datang nih di kampus yang dulunya Politeknik sekarang jadi Universitas Harkat Ya. Negeri. Saya kalau baca portofolionya Mas Irfan itu banyak sekali, jadi saya singkat aja jadi dua ini. Ya, kenalkan dulu Mas, siapa sih Mas Irfan ke pemirsa biar mereka tahu dulu. Ya, Silakan Mas. baik Pak. Ya, saya Irfan Sandrirawan atau biasa orang-orang manggil saya Ipeng. Nah, saya dulu itu punya website, punya layanan dan lain-lain. Ya, salah satu layanannya Ipeng gitu. Nah, saya juga punya beberapa keahlian di misalnya di blockchain, praktisi SEO, terus web server, webmaster, terus analisis blockchain, terus blockchain tester, terus yang terakhir itu saya lagi menggeluti RPA atau robotic programming automation, yang biasa itu yang buat bikin otomatis gitu. Luar biasa sekali ini Mas Irfan ini. Nah di sini tertulis nih, 2014 itu sudah senang dengan komputer. Iya Pak. Itu kelas berapa itu? Seperti itu saya lulus sekolah Pak, lulus SMK. Lulus SMA. Iya, itu karena saya Jurusan apa dulu? otomotif Pak dulu. Otomotif. Iya. Jalur jauh banget ya Pak. Dulu itu suka komputer gara-garanya aku diajak bolos Pak, waktu sekolah. Waktu SMP aku diajak bolos, terus diajarin cara buat akun game, main game, terus ketagihan. Tagihan karena aku sering gak berangkat, bapakku, udah kamu lulus nanti aku beliin laptop. Akhirnya dibeliin notebook sama bapakku. Nah dari situ ketagihan. Iya, itu. Nah tapi setelah lulus dari SMK itu langsung kuliah atau enggak? Enggak Pak, aku waktu itu break 2 tahun, 1 tahun berarti. Yang karena faktor saya maksudnya ingin terjun di ingin kuliah, tapi saya pengen paham dulu yang saya kuliahin gitu. Jadi nggak mau saya itu kosong beneran gitu loh. Gitu. Karena jurusan dulu otomotif ya. Iya benar. Perlu belajar dulu. Iya. Nah terus kenapa memilihnya D3 Teknik Komputer dulu? Dulu saya sempat daftar di TKV Pak. Dulu kan di kampus 2 kan ada jurusan TKV, waktu itu masih baru ya, desain komunikasi visual. Di situ saya kan jago menguasai Photoshop, terus Illustrator, terus software-software multimedia kayak gitulah. Nah dari situ ternyata saya nggak bisa gambar manual Pak. Akhirnya saya aduh percuma juga ya, kayaknya nggak serik aja gitu. Akhirnya saya keluar pindah ke kampus 1. Berarti break 1 tahun, salah terjun jurusan itu 1 tahun, semester 2 aku pindah keluar. Nah setelah masuk di D3 Teknik Komputer, sesuai nggak dulu apa yang diharapkan oleh Mas Irfan? Waktu itu aku ya sesuai sih, walaupun beberapa ada yang enggak gitu. Kayak contohnya yang namanya semua sekolah ya pasti yang diajarin dasarnya kan Pak, karena kalau untuk benar-benar mahir waktunya nggak cukup lah untuk mempelajari hal itu kan. Tapi dari aku kuliah Pak, aku itu belajar banyak hal. Contohnya dulu aku nggak bisa ngobrol kayak gini Pak. Di kuliah akhirnya aku diajarin, ada tugas presentasi kan Pak. Dari presentasi SMK juga. Iya benar. Nggak bisa berbicara. Iya. Makanya kan dari situ kan aku akhirnya dulu emang aku sekolah itu jarang berangkat Pak SMK-nya. Gitu. Kenapa? Nggak tahu Pak. Makanya waktu aku kuliah, loh ada presentasi gini, beneran aku latih komunikasiku itu. Terus dari aku kan dikasih project-project itu kan Pak, yang kayak TA dan lain-lain, dikasih kayak misalnya lagi ujian dikasih project suruh bikin ini. Dari situ aku belajar tanggung jawab, terus belajar masalah gimana caranya kerja sama dengan tim dan lain-lain. Di situ ya. Jadi ada soft skill yang didapat dari kuliah ini ya. Walaupun mungkin di luar sana banyak yang bilang sekolah buat apa sih, nggak bakalan bisa jadi orang kaya, nggak bakalan bisa jadi orang sukses, tapi tetap aja mereka kok sekolah kok jadi Corbuzier contohnya, mereka dia sering bikin video mengenai kuliah nggak akan buat lo kaya dan lain, tapi dia S3 tuh. Ya, tetap kuliah itu memang tidak untuk menjadi kaya. Iya, tapi melatih kemampuan yang di buku apa di mana pun nggak ada gitu. Nah dulu pas waktu kuliah, mata kuliah apa tuh yang paling berkesan nih?
Dulu informatika sih Pak. Apa contohnya apa gitu? Waktu Contohnya kuliah. dulu saya Dulu kan pengen katanya pernah jadi asisten dosen juga di mata kuliah iya AutoCAD. benar. Gimana itu? Waktu itu dosennya Pak Rivaldo itu aku lulus terus aku diajak ketemu sama beliau Pak Rivaldo, Hmm. terus kan kamu mau nggak bantu saya jadi asisten dosen di mata pelajaran AutoCAD, saya nggak Hmm. tahu cara install softwarenya, setupnya dan lain-lain Terus gitu. dapat manfaat apa tuh setelah jadi Dari asdos itu manfaatnya apa? manfaatnya banyak sih Pak, akhirnya aku ya pertama kali komunikasi dengan mahasiswa yang banyak gitu kan Pak. Nah tadinya kan gugup nih. Iya, Latihnya gimana? Semester berapa kali? waktu itu berarti aku semester aku udah lulus Pak, udah Udah lulus lulus Pak, ditawarin iya. asdos. Gitu udah lulus ditawarin terus itu yang ku ajar itu kalau nggak salah semester 4 atau 3 gitu, Oh, berani. dan dia walaupun agak gugup ya mau gimana Nah, ya kan, tapi udah apa diterima. di bidang apa AutoCAD-nya? Iya AutoCAD-nya aku disuruh Oh. ngajarin cara install softwarenya gimana Hmm. gitu, terus ku ajarin, ku bimbing, kadang ada yang ya ada yang maksudnya mereka masih nggak paham, aku samperin, aku bimbing satu Dulu persatu. menghadapi kegugupan itu bagaimana tuh? aku aku kan suka baca buku kan Pak, ya cuek aja gitu. Oh, cuek aja ya. Iya, mau gimana pun orang udah dihadapin gitu. Nah, ya buat Bisa. pemirsa yang di rumah biar tahu bahwa tidak semua orang gugup itu tidak bisa mengajarkan. Iya, Nah, contohnya ini Mas Irfan. aku sampai ya sekarang ini masih keringetan. Dulu juga sama. Dulu cuma lebih parah lah, lebih intens gitu. Nah, selain jadi dosen, apa lagi Mas setelah lulus dari Harvard tadi? Berarti waktu aku lulus itu aku sedang menggeluti kripto atau blockchain. Yang mungkin masih bingung blockchain itu apa, ya Bitcoin. Bitcoin itu kan mata uang Itu dari pas sini kan ada juga menjadi pengajar, terus pengajar di teknisi komputer. iya, itu sebelum aku kuliah, Pak. Oh, itu sebelum Iya, kuliah. jadi pas lulus aku dulu itu pelayan rumah makan. Oh, pernah Terus jadi pelayan rumah makan? nah Itu ya sebagai apa pelayannya? pelayannya karena aku pengen upgrade yang netbook itu, pengen ku upgrade jadi laptop gitu. Wow. Terus dari situ aku bisa dapat laptop, udah dapat laptop, aku pengen tuh Pak belajar bongkar komputer itu gimana. Akhirnya aku ngajuin ke itu. Keinginannya besar sekali Iya. ya untuk bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan sampai rela menjadi pelayan agar Ya dapat. mau gimana Pak, ya kan kalau kita nggak ngejar, kalau kita cuma bermimpi, mimpi itu hanya akan jadi mimpi selamanya. Nah ini pas tahun 2017 sampai 2020 jadi konten kreator pembuat web tuh ya bagaimana ini? Dulu aku sempat itu di YouTube juga, aku dulu YouTube sempat udah rame juga dan lain-lain. Itu Apa buat apa maksudnya? Biar kon- mereka tahu pemirsa. dulu itu aku sempat bikin konten-konten mengenai ya berbagai macam ilmu-ilmu di komputer lah, kayak misalnya gimana sih cara bikin bot-bot kayak gitu yang otomatis dan lain-lain. Aku itu dulu bikin konten di situ. Terus karena waktu itu kebijakan waktu itu belum diakuisisi sama Google, itu masih dibolehin. Ketika udah diakuisisi sama Google itu udah nggak dibolehin, akhirnya nggak kulanjutin karena beberapa ada yang nggak dibolehin sama ya Google-nya sendiri gitu. Ya soalnya ini memang akan saya bedah satu-satu nih Mas Irfan. Saya lihat praktisinya banyak sekali ini ya. Jadi mulai dari ini tuh praktisi sebagai SEO nih. Iya. Itu di mana sebagai praktisi? Jadi dulu tahun 2015 saya bikin web yang namanya Ipeng. Terus ya terus bikin web iseng doang Pak, penasaran. Kok web kok nggak muncul ya di Google ya? Caranya gimana biar muncul gitu? Karena aku nggak kepikiran web itu bisa ngasilin uang atau bisa buat diiklankan. Aku nggak kepikiran waktu itu. Akhirnya aku pelajari, ternyata ada yang namanya teknik SEO atau search engine optimization atau mengoptimasi mesin pencari. Ya, nah itu yang banyak orang yang tidak tahu, banyak orang-orang yang online sudah mulai online tapi penghasilannya beda gitu. Nah ini perlu dijelaskan Mas, teknik SEO itu caranya bagaimana awalnya? Simpelnya sederhananya teknik SEO itu simple, cuma relevansi. Kita pakai Facebook contoh, kita sering nih nonton video mengenai olahraga, otomatis kita sering disuguhin masalah olahraga karena algoritma Facebook sendiri tahu bahwa kamu suka olahraga. Kalau pihak Facebooknya nggak menyesuaikan relevansi kesukaannya,
orang akhirnya males kan Pak, buka Facebook. Betul. Nah, begitu juga kita harus Hmm. perlu mengoptimasi itu. Contohnya, contoh aku pengen kata ini ada di urutan pertama, yaitu aku sesuaiin gimana caranya tampilan website gimana, nggak semua website itu tampilannya untuk segala umur. Ya, Itu. itu caranya bagaimana kan? Kayak ini sekarang wis perguruan tinggi, kalau kita cari di mesin telusur kan perguruan tinggi yang ada di Tegal kan munculnya bukan bukan UHM dulu nih. Iya, ya ada yang lain lah Nah, gitu. ya itu caranya biar bagaimana tampil di halaman pertama dan paling atas Nah, itu caranya. jadi di teknik SEO itu dibagi dua Pak, yaitu SEO white hat sama black hat. White hat itu yaitu fokus ke konten, kalau black hat itu lebih ke backlink. Backlink itu kayak website kita itu disebut di nama beberapa website yang udah terkenal gitu. Oh, betul. Iya, itu Bisa ya itu ya. bisa akhirnya algoritma Google mendeteksi bahwa oh, website ini ternyata direkomendasikan sama website lain, artinya oh website ini bagus nih itu. Akhirnya nanti poinnya ditambahin atau lebih direkomendasikan daripada website lain. Pas peluang apa tuh Mas tahu tuh praktek SEO ini menghasilkan Mas? Pas aku pada tahun 2016 itu ketika aku lagi belajarin web gitu, aku dulu itu kan pakai blogspot layanan gratis atau blogger itu. Dulu aku nyoba-nyoba tempat-tempat yang unik lah dan lain-lain, terus akhirnya ingin tuh share kemampuanku ke orang-orang banyak. Dari situ kok pengunjungnya nggak ada ya. Ya, Ya, akhirnya nyari tuh cara naikin traffic gimana. itu yang penting ini banyak. Akhirnya dari aku belajar SEO ini aku nyari-nyari web, aku temu satu web yang sangat bagus, webnya sampai sekarang masih ada. Namanya Trik Mudah SEO. Dia ownernya itu orang apa ya, Subang, namanya Ricky Pratama. Itu dipelajari nggak di waktu kuliah nih teknik SEO ini? Aku waktu kuliah itu enggak diajarin. Dapat dari mana ilmunya? Emang belajar otodidak sendiri. Otodidak, ya. Ngeriset. Aku ngeriset itu sampai aku bikin 10 web, aku coba cara A, B, C, D. Akhirnya yang paling cocok bagiku, yang paling berhasil itu yang punya Ricky Pratama itu caranya. Akhirnya aku pakai sampai sekarang. Jadi bisa dilihat ya untuk pemirsa, contohnya Mas Irfan ini sebagai praktisi SEO. Jadi Anda nanti bisa lihat di websitenya Mas Irfan sendiri banyak yang bisa dipelajari. Nah, ini lagi sebagai blockchain tester, apalagi nih blockchain ya, balik lagi mungkin beberapa orang masih bingung blockchain itu apa ya. Ya betul. Kita aja biar mereka tuh tahu. Kita sebut kalau Bitcoin orang-orang pasti udah pada paham ya. Bitcoin itu apa ya? Mata uang digital lah sih sederhananya. Yang tahu yang memang berkecimpung, tapi kalau yang nggak berkecimpung anak SMA anak. Ya benar, aku sederhanain aja. Bitcoin itu cryptocurrency, yaitu mata uang kripto. Ya contohnya kayak kita di offline itu kayak rupiah, USD, terus ringgit dan lain-lain. Nah, kita kalau transfer kan kita pakai teknologi namanya ATM kan, Pak. Transfer dan lain-lain, kita pakai internet. Nah, itu teknologi yang mereka pakai. Blockchain ini yaitu teknologi untuk transaksi di cryptocurrency gitu. Di mata uang kripto, kayak contoh gimana cara keamanannya dan lain-lain. Itu kenapa walaupun beberapa ada metode cara untuk ngakalin transfer ini supaya dicegat atau dihack gitu, atau diambil alih uangnya atau diretas, tapi untuk jaringan Bitcoin sendiri itu nggak mustahil untuk diretas. Kalaupun ada yang diretas itu jaringan selain Bitcoin itu sendiri, yaitu contohnya jaringan Ethereum, jaringan Solana dan lain-lain. Nah, sekarang tiap hari itu pasti selalu ada proyek-proyek baru yang ingin bikin jaringan sendiri di blockchain. Nah, di situ aku bagian ngetesnya, apakah ini jaringannya lambat, apakah ini jaringannya ada yang di blok atau transaksinya kurang aman di situ, Pak. Nah, ini kali ini memang alumni yang kita panggil sebagai narasumber ini memang bukan kaleng-kaleng ini, sudah lagi ilmunya aja, Pak. Ilmunya sudah luar biasa sekali. Saya aja nggak pernah mempelajari blockchain tester. Nah, ini lagi RPA, Robotic Program Automation. Apalagi nih? Jadi mungkin banyakkan orang berpikir RPA itu kayak Arduino gitu ya. Sebenarnya itu bukan. Contoh kita buka browser nih, kita kan tahu aktivitas kayak misalnya di login sosmed dan lain-lain itu bisa diotomatisasi. Kita punya nih misalnya nih
yang orang-orang misalnya pengen naikin rank di akun gamenya, ya itu aku bisa bikin otomatisasinya, jadi nggak perlu tuh aku mantau terus gamenya, nggak perlu. Ya itu namanya RPA, Robotic Programming Automation. Iya, iya, ya. Itu. Pantesan kalau anak-anak yang main game itu ya, itu udah bener-bener bisa kecanduan. Malah sekarang itu teknologinya udah makin canggih Pak. Sekarang kan kita udah mau memasukin web 4.0 atau web 4. Ya, Dulu kan kita kan masih berada di web 3. Nah, kalau web 1 kan mungkin aku jelasin dulu ya, mungkin bagi yang bingung era perkembangan web itu seperti apa. Pertama kali web ada itu web 1. Itu web 1 itu kita cuma bisa baca doang, tapi nggak bisa interaksi. Betul. Kayak contoh kita baca koran gitu. Nah, kemudian web 2 itu kita bisa berinteraksi ya, kayak kita pakai sosmed, yaitu bisa like, bisa komen, bisa bagikan. Itu di tahun berapa ya tuh ya? Pertama kali kayaknya tahun 2004 apa 2022 itu kayaknya. Ya. Itu kalau nggak salah itu pertama kali web 2. Nah, sekarang itu kita udah masuk ke era web 3. Web 3 itu kita bisa interaksi langsung dengan wallet-wallet kripto. Itu bisa interaksi langsung dengan blockchain dan lain-lain. Nah, itu web yang udah ada integrasi walletnya, login by wallet, transfer by wallet kripto, itu udah termasuk web 3. Sekarang sudah mulai masuk ke web 4. Web 4 ini yaitu kita udah full pakai AI. Nah, aku kemarin habis nyoba gini Pak. Web 4 ini aku kemarin komputerku otomatis pakai AI semua. Jadi dia itu benar-benar update sendiri, berpikir sendiri, mempelajari apa aktivitasku. Luar biasa sekali ya. Apa aktivitasku, dia benar-benar ngelakuin kegiatan tiap hariku. Caranya bagaimana itu? Komputer itu bisa. Jadi ada yang namanya cloud, open cloud. Open cloud itu sebuah kayak supir lah, anggaplah supir, kayak Gemini, terus Open AI itu kan otaknya. Nah, Open cloud ini nanti yang ngelakuin perintah, misalnya jam segini harus kayak gini, jam segini harus kayak gini. Ini bisa aku manfaatin. Ini harusnya ngajar di sini Pak. Nah, kita coba. Kamu sekarang D3 kuliah lagi? Kuliah tapi belum lanjutin, belum sempet. Ya, sudah puas dengan D3 keahliannya yang seperti sekarang ini ya. Jadi enaknya gimana sih? Dia itu web 4 ini Pak, dia tuh kayak aku buat manusia tapi robot. Dia itu bisa berpikir sendiri, bisa bikin anak sendiri, bisa ngelakuin pembayaran sendiri, pembayaran server, pembayaran tagihan listrik, dan lain semuanya itu. Berarti nggak perlu nih. Nanti kalau mereka udah jadi powerful Pak, dia bisa bikin anak sendiri, codingannya. Wih, luar biasa. Bener Pak, ini web seperti ini Pak. Itu aku kaitannya untuk pekerjaan, kalau sudah bisa ditangani seperti itu, berarti yang lain-lain pekerjaannya bisa tergeser dong. Iya, bisa digantikan oleh AI. Nah, ini aku mau pelajari untuk mendapatkan keuntungan dari trading gitu. Aku lagi mempelajari, aku lagi ngelatih AI ini supaya itu mereka benar-benar paham perkembangan dari harga-harga kripto ini. Ya, biar nanti lulusan SMA, SMK ini biar bisa tahu apa lulusan D3 tadi komputer itu yang nantinya kedepannya tidak akan tergantikan oleh AI, malah bisa menciptakan profesi inovasi baru. Jadi jangan khawatir masuk di D3 Teknik Komputer di UHI di Universitas Harkat Negeri. Kita akan lanjut lagi nih, kita masih banyak nih yang harus ditanyakan. Tadi yang RPA, kenapa sih skill ini penting? Sangat penting sekali Pak. Contohnya gini Pak, kayak kita contoh live TikTok. Sekarang kan lebih banyak loh. Nah, ini penting lagi, ini udah saya jadi nggak usah pakai teks lah. Tapi sepi kan Pak, yang nonton cuma kita doang atau enggak ada lah. Nah kita bisa manipulasi di situ. RPA ini fungsinya bisa akhirnya aku pernah kemarin dia itu banyak banget buat nonton akun TikTok utamanya. Nah, pantasnya dia. Itu di Cina kan banyak banget kan. Iya, gitu. Aku kesana nawarin Pak, nggak perlu HP banyak. Aku bisa manipulasi view ini. Bener-bener kayak real asli gitu. Pak, itu yang langsung Pak. Aku bener-bener bisa real manipulasi biar supaya orang nontonnya kayak sungguhan. Padahal ini bukan mereka. Nah itu di situ aku RPA-nya di situ. Contohnya yang pertama itu, yang kedua contohnya mungkin ada orang nih, contohnya punya kebiasaan dia aktif konten kreator lah. Dia misalnya buka sosmed terus ngelakuin postingan ini di AI apa-apa dan lain-lain. Aku ini bisa ngebantu bikin otomatisasinya. Tapi skill itu nggak terlalu diajarkan di kuliah. Iya Pak.
Ada sih Pak itu mata kuliah Arduino. Arduino masih Iya, itu sebenarnya itu kan dasar dari otomatis ini gitu. Nah, kalau baca portofolio Mas kan banyak nih. Itu untuk membangun portofolio itu bagaimana caranya Mas? Biar untuk apa sih Apanya? dibangun portofolio seperti ini, ditampilkan? Karena aku suka komputer aja Pak. Aku pengen menguasai apa ingin bisa di semua bidang komputer, dan alhamdulillah kebetulan aku paham kayak aku bisa ngediting video, aku bisa desain, aku bisa masalah server, editing audio, karena aku saking interestnya sama komputer gitu. Internet bagiku dulu pertama kali aku mainan komputer diajarin sama teman, cukup ngeklik ini itu kayak aku lagi main sulap loh Pak. Ngeklik ini tiba-tiba muncul ini beneran. Itu bagiku itu wah hebat banget, canggih banget. Di era itu aku pertama kali diajarin teman, wah canggih banget, klik ini di sana nembak. Betul. Bagiku itu apa ya, sebuah kayak sulap lah gitu. Itu Ya memang di dunia IT memang kita bisa semakin menyenangi, jadi tidak bosan lah. hal yang nggak mungkin di komputer itu mungkin gitu. Ya banyak yang seperti itu, mulai dari mimpi kita mau apa. Di tahun dulu kan kita tidak terpikir akan punya mobil otomatis lah ya. Iya Nah benar. sekarang kita bisa lihat mobil otomatis jalan sendiri, kita bisa setting apa semuanya. Mungkin kita nanti punya mobil itu bukan sistemnya permanen, langganan, tagihan. Gimana itu? Bayangannya Mas seperti apa tuh? Itu udah mulai diterapin, jadi kita kan butuh mobil sebenarnya bukan karena kita ingin punya mobil, tapi kita pengen ke tempat tujuan, gak kepanasan, ya kan, gak kepanasan, gak kehujanan. Jadi kalau misalnya kita perlu, kita langsung mencet aplikasinya, orang datang, kita nyewa mobilnya. Ini sama dengan Gokar, Gojek itu. Beda, ini sewanya lebih ke mau butuh apapun dia akan berada di dekatnya terus, nyari tempat parkir dan lain-lain. Nanti kalau orangnya udah ke rumah pulang Tanpa supir atau tanpa sopir. tanpa supir. Kalau orangnya udah pulang, udah tidur, baru mobil ini balik lagi ke base campnya. Itu sudah mulai diterapin. Di mana itu? Di US udah mulai. Luar biasa sekali Pak Noel. Jadi kita nggak perlu beli mobil lagi. Iya, karena kebanyakan orang pengen punya mobil itu bukan karena pengen punya, sebenarnya karena kita pengen duduk perjalanan itu nyaman, nggak kena panas dan lain-lain. Tapi itu bisa dimiliki nggak mobilnya? Nggak bisa, itu sistem tagihan. Full tagihan. Berarti di rumah nggak parkir mobil. Iya, apalagi yang ya garasinya bisa buat yang lain lah gitu. Garasi yang di rumah. Kurang nanti. Tapi orang-orang US lebih seperti itu. Oke, beda. Berarti memang beda. Kebutuhan, iya. Sudah mengedepankan kebutuhan yang diutamakan, bukan prestis lagi. Sangat luar biasa sekali. Ini memang buat mahasiswa D3 ini bisa dicontoh ini untuk tugas akhir. Jadi memang kita perlu bermimpi lah ya. Iya, sedikit mungkin yang kata Bung Karno. Ya memang harus berani bermimpi ini. Bermimpilah setinggi mungkin kan. Yang kalau engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Luar biasa sekali. Kan kata Bung Karno seperti itu kan. Aku masih ingat itu kata-katanya karena aku ngefans sama beliau. Baru ini alumni yang diajak ngomong enak ini baru Mas Ipeng nih. Alhamdulillah. Nggak salah nih Mas Koko untuk manggilnya. Ini baru terlalu banyak nih harus ditanyakan. Sekarang satu lagi server optimization nih. Ditulis banyak ini. Jadi aku itu dulu pernah jualin server dan lain-lain. Terus mereka itu keluhannya banyak yang nggak bisa cara install servernya. Kayak Windows Server, kayak Ubuntu, kayak apalah gitu. Mereka masih dibutuhkan sekarang server. Masih selalu. Crypto aja butuh server Pak. Server tersendiri. Iya, kayak kita punya web, kita pasti harus punya servernya kan supaya website ini tetap online gitu. Banyak kan dari mereka itu nggak bisa cara pakainya, apalagi mereka nggak tahu cara mengoptimalkan supaya nggak perlu upgrade server yang lebih tinggi yang membuat tagihannya makin naik. Gitu. Aku bisa mengoptimalkan di situ. Nah dari aku punya server ini, aku waktu itu bikin layanan mengenai petani node, yaitu layanan ini untuk di blockchain kan itu untuk transfer kita transaksi itu perlu konfirmasi kan. Nah konfirmasinya di sini itu node ini yaitu dari beberapa server sekaligus. Nah contohnya serverku berperan untuk memverifikasi transaksi di kripto ini. Nantinya aku dapat itu tadi yang transisi ke dunia
kripto itu mulai kapan Mas? Berarti kapan pertama kali mengenal dunia kripto? Corona Corona bisa sudah aku bangkrut. terus Nah dari situ jadi aku waktu itu corona menghantam usahaku, beberapa layananku atau kerjasama dengan orang luar itu kolaps Pak, aku bangkrut. Ya aku bangkrut sampai benar-benar nggak punya uang sama sekali. Di situ aku ngechat beberapa temanku, barangkali ada yang bisa aku kerjain gitu. Ada satu temanku namanya Paresa, orang Purbalingga, dia nawarin, yuk yuk kamu main kripto lagi. Dulu kan kamu pernah, emang dulu aku tahun 2014 pernah main kripto, cuma di tahun 2016 aku break, fokus ke yang web. dijual apa sih di kripto itu? Saya memang belum pernah masuk ke situ nih. Jadi banyak banget Pak, kebanyakan orang di kripto itu tahunya cuma trading, investasi, ya Ya kan. itu hanya itu. Sebenarnya kita itu bisa kayak misalnya kita nyari tuh kayak NFT gratisan, kita ngikutin eventnya, Yang bisa campaign-nya. mendapat menghasilkan uang itu apa tuh Pak? Ya itu contohnya, kita ngikutin campaign dari project baru itu, kita ngikutin nanti kita dapat misalnya dapat tokennya atau dapat apa NFT-nya. Nanti NFT-nya bisa kita jual atau untuk eksklusif apa gitu, akses eksklusif apa Tapi gitu. untuk menguasai kripto, apakah memang perlu sebuah skill khusus atau enggak Mas? Nggak perlu sih Pak, yang penting sering terjun aja dan berani high risk, karena di kripto itu benar-benar high risk semuanya. Basisnya apa itu? High risknya nggak cuma kayak di trading, high risknya kita loss ya. Kalau investasi kita nunggunya lama. Kalau misalnya kita investasi Bitcoin, nunggunya lama buat naiknya. Kita trading, kita kehilangan uangnya. Paling aman nih. Nggak Ya, ada di kripto. main kripto nih, paling aman apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang aman. Nggak ada paling aman. Ini judi dong berarti. Hah? Kayak judi. Bukan judi. Maksudnya gini, kayak aku contoh di blockchain tester. Walletku kadang kena hack atau komputer kenapa gitu. Terus? Ya kita terjun di internet pasti resikonya ada, apalagi di kripto itu lebih parah gitu. Orangnya dicari itu lebih gampangnya, lebih susah lagi mereka. Itu dilacak itu lebih susah lagi, mereka itu jago manipulasi IP, manipulasi lokasi dan lain-lain. Itu saranku kalau mau terjun, coba aja, coba aja. Kalau nggak coba nggak tahu resikonya apa aja. Toh kita juga tiap hari pakai internet, kadang akun kita dihack, ya kan, kadang ada yang iseng sama akun kita atau apa itu. Kalau saat ini yang sedang dikerjakan ya itu tadi, blockchain itu tadi. Nah ini untuk anak-anak yang mau lulus SMA nih Mas, ada nggak untuk biar nggak ragu untuk masuk ke Poltek atau UHN ini Mas? Menurutku buat apa ragu? Contohnya gini sih Pak, sebenarnya setiap apa yang kita lakuin pasti ada sisi positifnya. Kalau kita fokusnya ke sisi positifnya, kita dapat positif itu. Tapi kalau kita fokusnya negatif, kita nggak tahu positif ini. Dulu aku kuliah juga sempat ragu, kira-kira worth it nggak ya kuliah ya? Nah kira-kira aku udah bayar ngeluarin uang banyak segini, kuliah kan lumayan kan biayanya, udah ngeluarin uang segini, kira-kira nanti sepadan nggak ya nilai tukarnya? Investasi berarti kan? Iya masuknya. Akhirnya aku, tapi kalau aku nggak manfaatin kuliah ini, percuma juga. Ya kan aku udah terjun, ya udah, aku fokusnya nyari positifnya. Oh contoh ada presentasi, kulatih presentasiku. Yang lain mungkin presentasinya pakai bawa kertas, aku nyoba belajar nggak bawa kertas gimana caranya. Ya kan, banyak kan presentasi sekarang bawa kertas gini-gini, ya kan. Aku nyoba nggak bawa kertas, nggak baca, intinya aku udah paham, udah. Dari situ aku ada kesempatan kayak presentasi, ada kesempatan dikasih project, aku belajar, aku maksimalin itu. Malah aku senangnya di teknik komputer ketimbang program studi apa ya komputer lain. Aku sukanya di teknik komputer ini ngajarin semua hal mengenai komputer, dari video editing semua ya. Iya, dari desain, robotik, website, pemrograman itu ada semua di teknik komputer. Tapi kalau di jurusan lain kan paling menurut cuma satu doang. Nah ini buat pemirsa di rumah, jadi jangan ragu lah untuk bisa kuliah di UHN ini. Pilihlah untuk di D3 Teknik Komputer. Nah tapi ini di luar ini saya juga pengen tahu nih tentang kripto nih Mas. Monggo. Iya, sekaligus di sini. Jadi di kripto itu sendiri tuh fokusnya ke trading atau investasi atau kemana? Aku lebih ke blockchain analisis sama tester Pak. Aku itu ngetes layanan project baru. Project baru kan pasti setiap hari selalu ada. Aku ngetes layanan mereka, dari layanan mungkin mereka buat layanan swapnya untuk penukaran tokennya, aku ngetes
layanan itu apakah ada bug atau mungkin harganya nggak sesuai atau mungkin ada keterlambatan apa atau mungkin loading website lama gitu. Sangat luar biasa sekali. Memang ini kalau perbincangan ini butuh waktu lama. Karena memang keterbatasan di sini, makanya nanti kita akan ada sesi kedua, Mas. Oh boleh Pak. Ya, jadi makin banyak yang Masih penasaran seperti itu. kita ketemu, kita ngobrol lagi biar nanti para pemirsa ini nggak ragu untuk masuk di D3 Teknik Komputer. Mungkin untuk hari ini kita cukup dulu ya Mas Irfan ya. Sukses buat Mas Irfan. Tapi sebelum kita tutup, minta kata-kata buat para pemirsa di rumah. Saranku itu sih, kuliahlah. Kita nggak pernah bisa memprediksi masa depan. Yang bisa kita lakuin ya belajar, ikro, bacalah. Kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah tahu, nanti nggak pernah bisa adaptasi lah mengenai perkembangan dunia. Belajar apapun, kalian suka apa? Belajar, udah belajar, kuliah tetap. Meskipun di luar sana banyak yang ngomong kuliah nggak bakal bisa jadi orang kaya, nggak bakal bisa sukses, dia kuliah kok. Nggak usah ngikutin kata dia, cari backgroundnya, dia kuliah kok. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Irfan. Mungkin lain hari kita ketemu lagi. Terima kasih dan salam podcast.